Ya, ini adalah preview match Madura United versus Persib Bandung dalam laga Championship Series, dan ini juga leg kedua, lanjutan dari leg pertama. Persib sempat unggul 3-0 dengan Madura United. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Madura United untuk bisa menghadapi Persib Bandung di kandang sendiri? Yuk kita bahas, dan ini jurnal gue. Halo semua, selamat datang di channel yang Marcel Jurnal, dan kali ini gue akan preview match Madura United melawan Persib Bandung di Final Championship Series leg kedua. Nah, seperti yang udah dibahas sebelumnya, sebelum kita membahas preview match, bahwa Persib Bandung itu setelah mengalahkan Madura United di Sijalak Harupat dengan skor 3-0. At least ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri bagi Persib Bandung untuk selangkah lagi menuju tahta juara Liga 1. Namun perlu ada antisipasi bagi Persib Bandung, karena balik lagi ya, kita udah melewati beberapa fase di mana fase Persib Bandung itu up and down ya di masa liga bergulir gitu. Namun juga dari animo supporter Persib Bandung juga begitu luar biasa. Kemarin juga ketika latihan terakhir di Sidolik, para bobotoh hadir dan sampai menyalakan flare ya. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa kita jangan sampai terlalu euforia terhadap kemenangan kemarin, karena ini kemenangan baru di leg 1 dan kita harus menghadapi leg kedua, yaitu di kandangnya Madura United. Kita masuk ke preview match antara Madura United versus Persib Bandung. Nah, yang jadi pertanyaan, ini apa yang dilakukan nanti oleh Madura United dan harus mengejar ketertinggalan agregat 3-0 ya dengan Persib Bandung. Sebenarnya ini cukup membingungkan ya, karena beberapa kali ketika gue nonton match antara Persib Bandung melawan Madura United kemarin di Sijalak Harupat, dan gue udah bikin review matchnya, kalian bisa lihat, tonton videonya di atas ini gitu kan. Sedikit agak mencengangkan. Kenapa? Karena yang harusnya Madura United bisa melakukan perlawanan dan harusnya lebih tough ya, alias pertandingan ini harusnya bisa lebih seru dan lebih menarik. Dan sempat di babak pertama Persib Bandung juga sempat kewalahan karena tidak ada kehadirannya seorang Mark Klok gitu ya. Harusnya Madura United itu bisa memanfaatkan momentum ketika kelemahan Persib Bandung ini mulai terlihat gitu loh. Namun ya apa daya, Madura United harus mengakui kekalahan dari Persib Bandung itu bukan faktor saja daripada taktik atau strategi, tapi dari animo supporter yang begitu luar biasa. Karena gue bilang ini Madura United gak akan mudah main di kandangnya Persib Bandung atau di Sijalak Harupat gitu, karena atmosfer ya, crowd-nya itu membuat semua tamu yang datang ke Sijalak Harupat itu tidak akan mudah untuk melakukan Persib Bandung. Selain itu juga faktor beberapa error ya yang terjadi di Madura United, udah masalah presidennya dipecat, bukan presiden dipecat, sorry, presidennya tertangkap KPK kasus, terus juga pelatihnya mengundurkan diri, dan sekarang ditimpa lagi masalah, yaitu seorang Hugo Gomez atau Zaza itu mengalami cedera dan rumornya tidak bisa dimainkan di leg kedua series Championship Series final ini gitu. Jadi ini akan menjadi apa ya, laga yang pasti berat lah untuk Madura United, supaya Madura United ini bisa mengejar ketertinggalan dari Persib Bandung. Tapi harus tetap optimis ya untuk Madura United khususnya, karena ini bermain di laga kandang sendiri, terus juga di depan animo supporter kacau mania yang menurut gue juga nggak kalah crowdnya daripada Bobotoh gitu ya, walaupun memang tidak sebesar Bobotoh, tapi Kacong Mania juga punya crowd kandangnya sendiri gitu. Jadi harusnya Madura United itu menjadi apa ya, dorongan besar lah untuk bisa mengalahkan Persib Bandung di kandangnya sendiri. Nah, jadi opsi
antara lain mau nggak mau itu harus memainkan pemain-pemain yang bisa eh, berperan sebagai apa yang biasa Jaja mainkan gitu loh. Karena ini akan berpengaruh sekali terhadap permainan Madura United untuk melakukan transisi serangan. Sirkulasi bola ke depan ini pasti akan terhambat gitu loh. Malik Rizaldi itu nggak akan seproduktif lagi karena nggak ada aliran bola. Makanya ini yang menjadi perhatian khusus untuk Madura United ya. Dan saran gua adalah ini udah bukan bicara strategi atau udah bukan bicara taktik lagi. Tapi saran gua adalah ini berbicara tentang bagaimana laga ini tidak mudah untuk Persib Bandung. Harus dibuat tidak mudah, ya. Mau nggak mau apa? Mau nggak mau yang bermain secara all out, baik itu all out attack atau all out defense, ya. Kalaupun all out defense, itu harus bisa berpikir bagaimana opsi yang dilakukan Madura United ketika tidak ada seorang Jaja. Karena balik lagi, nggak ada sirkulasi bola ke depan. Nah, kalau all out attack, balik lagi, Persib Bandung itu melakukan transisi penyerangan yang sangat cepat, ya. Kalau kita lihat gayanya mainnya Real Madrid, itu sebenarnya hampir mirip dengan Persib Bandung, pragmatis, namun mengandalkan counter attack yang cepat. Bahkan nggak perlu lebih dari 8 detik, Persib Bandung itu bisa melakukan transisi penyerangan dan akhirnya punya keuntungan di Persib Bandung itu adalah mempunyai predator yang sangat tajam, yaitu Da Silva ya sebagai top skor dan Ciro Alves juga gitu. Dan jangan lupa support daripada Stefano Beltrame ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Makanya pilihannya ya mau nggak mau all out attack atau all out defense gitu loh. Kalaupun all out defense itu paling PR-nya adalah bagaimana harus mempunyai situasi bola untuk bisa melakukan transisi cepat atau transisi penyerangan yang cepat gitu loh. Inilah yang menjadi kendala daripada Madura United karena tidak hadirnya seorang Jaja gitu loh. Nah, untuk dari sisi Persib Bandung, sebenarnya Persib Bandung menurut gua itu karena udah di titik aman ya bagi gua karena agregat 3-0 itu sangat tidak mudah. Apa yang dilakukan Persib Bandung kemarin dengan kehilangannya Mark Klok itu sangat berpengaruh sekali. Kita lihat bagaimana kebingungannya seorang Rahmat Irianto ya ketika melakukan transisi penyerangan maupun transisi defense. Itu sangat kebingungan. Dia tuh bingungnya bagaimana cara mengalihkan bola ke depan namun harus punya transisi defense yang cepat. Murninya seorang Rahmat Irianto adalah defensive midfielder, itu bukan center midfielder. Jadi dengan apa yang jadi pelajaran kemarin, mudah-mudahan Rahmat Irianto bisa lebih belajar bahwa harusnya dia tuh lebih mengutamakan sejajar dengan Deddy Kusnandar karena Deddy Kusnandar tidak bisa dibiarkan sendiri. Dia harus mampu, Deddy Kusnandar nih ya, harus mampu melakukan crossing ke depan dengan sangat cepat. Ya, karena keunggulan dari Persib Bandung adalah counter attack alias harus melakukan transisi penyerangan yang sangat cepat. Dengan kabar baiknya adalah Mark Klok itu bisa dimainkan di partai laga final Championship Series leg kedua ini di kandang Madura United. Itu good ya, karena kita butuh pemain yang punya decision making yang bagus, balancing transitionnya yang bagus, baik itu pertahanan maupun menyerang, gitu kan? Karena itulah yang nggak ada kemarin ketika pertandingan antara Persib Bandung melawan Madura United di Sijalak Harupat gitu loh. Nah, poin yang selanjutnya adalah bagaimana melakukan press di awal. Jadi gue sempat beberapa kali lihat striker-striker di depan, baik itu seorang Ciro Alves, David Da Silva, dan juga Febri Haryadi yang sekarang lebih sering dimainkan, ya itu tidak melakukan press dengan ketat. Harusnya Persib Bandung itu mampu memotong serangan dari belakang, alias serangan awal Madura United pasti dibangun dari belakang, ya. Dia akan membuat build up gitu loh. Nah, jangan sampai transisi penyerangan Madura United itu bisa terjadi, makanya harus membuat press. Nah, beberapa kali di pertandingan kemarin itu kalau gue lihat, gue highlightnya Ciro Alves terutama. Ciro Alves kadang-kadang dia kalau misalnya menyerang terus dia bawa bola dribbling terus direbut, dia nggak rebut lagi, dia mah banyakin protes, lebih banyak melakukan protes ya, atau ya udah
lepas aja bola dia jalan. Dan kebiasaan ketika transisi defense itu harus dilakukan, dia tidak menghadap ke bola, tapi dia jalan aja ke belakang. Nah, makanya ini yang menjadi highlight bagi gua supaya harusnya Persib Bandung itu bisa melakukan press. Makanya itu terjadi di babak kedua. Makanya gua bilang ini kejelian seorang Bojan Hodak ya, melihat kelemahan Persib Bandung. Bagaimana ketika melakukan press itu jangan nanggung, kejar bola itu sampai pada akhirnya si pemain Madura United ya, baik itu Kleberson atau siapapun di lini belakang itu tidak bisa melakukan build up, dan akhirnya mau nggak mau dia buang bola atau berebutan gitu kan. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Persib Bandung ya. Dan kan sebenarnya PR-nya nggak berat, nggak perlu ngejar gol terlalu banyak, alias kecuali kalau memang tujuannya naikin David da Silva untuk jadi top skor. Ya, top skor maksudnya di atas 30 ke atas, 30 gol ke atas. Ya itu beda lagi cerita ya. Tapi menurut gua itu tidak perlu karena kita itu sebenarnya hanya butuh hasil imbang sebenarnya, ya. Butuh hasil imbang atau kalah 1-0 pun itu nggak jadi masalah. Tapi jangan, kalaupun kalah 1-0 otomatis itu akan bermasalah di mental dan transisi defense pasti akan buyar ya, pola permainan pasti akan buyar. Nah, makanya kita sebenarnya butuh hasil imbang supaya kita bisa melangkah juara, karena beban Persib Bandung itu sebenarnya nggak terlalu berat. Nah, makanya gue lebih highlight karena takutnya Madura United itu bermain secara all out attacks atau all out defense gitu kan. Jadi gue berharap supaya Persib Bandung ini lebih mengedepankan pressing di lini serang gitu loh. David da Silva, Ciro Alves itu harus motong. Tugas mereka itu bukan nyetak gol lagi, karena menurut gue sudah selesai. Harusnya mereka harus fokus terhadap defense. Itu defense yang paling penting. Ya, jadi kita tidak akan mengalami kejadian laga Persib Bandung versus Madura United di sejauh keempat di babak pertama. Nggak bingung lagi gitu. Apalagi hadirnya seorang Maklok, ini jauh lebih mudah. Jadi yang gue harapkan dari Persib Bandung adalah harusnya bisa lebih santai, lebih rileks, lebih fokus, dan utamakan defense gitu loh. Jadi jangan terlalu jangan terlalu berambisi untuk memperbanyak gol lagi, itu nggak perlu menurut gue. Jadi kalau udah laga final kayak gini ya, balik lagi ke masalah mentalitas dan realistis, udah sesimpel itu ya. Apalagi gue harap Bojan Hodak juga mampu membuat sebuah planning yang lain gitu, karena gue puasnya kalau lihat Bojan Hodak, strategi Bojan Hodak tuh setiap dia melakukan pergantian pemain itu selalu tepat, membuat sebuah rencana planning itu selalu tepat. Cuman kekhawatirannya di defense aja, khususnya para pemainnya. Jadi kalau Bojan Hodak instruksinya A, ya udah ikutin aja gitu, dan akhirnya terbukti di babak kedua kita bisa memproduksi lebih dari 3 gol. Itu luar biasa, apalagi di partai final. Sebenarnya dengan laga final ini tidak ada yang tidak mungkin ya, semua pasti terjadi. Kalau kalian ingat semifinal tahun berapa ya, ketika AS Roma itu masih diisi oleh Muhammad Salah ya, Raja Nainggolan, terus juga kalau nggak salah itu Edin Dzeko lah gitu kan, Ellison sebagai kiper, itu mampu membuat sebuah keinginan yang pasti terjadi, bisa membalikan keadaan ya. Sempat kalah di Camp Nou oleh Barcelona dengan skor yang begitu jauh, dan akhirnya di Olimpico AS Roma itu bisa membalikan, akhirnya AS Roma yang lolos. Nah, ini yang gue bilang tidak ada yang tidak mungkin. Tapi harusnya ini menjadi laga yang tidak berat untuk Persib Bandung untuk bisa melangkah menjadi juara Championship Series di leg kedua ini. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita, yaitu Majusel Jurnal 10, baik itu Instagram maupun TikTok. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. See you next time.